Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ahmad Denny Ardianto. Pada postingan kali ini kami akan berbagi mengenai kurikulum Merdeka, yaitu tentang istilah dan nama-nama baru yang ada di kurikulum Merdeka. Tapi pastikan rekan-rekan selalu support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Yang pertama berasal dari kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI dan KD yang dalam kurikulum Merdeka Belajar dirubah menjadi capaian pembelajaran atau disingkat CP. Capaian pembelajaran memiliki fungsi pengintegrasian antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga dapat membangun kompetensi yang utuh. Kemudian dalam penulisan format CP tidak ada lagi pemisahan antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terdapat di dalam KI dan KD pada kurikulum 2013 yang lalu. Kemudian deskripsi CP juga mencakup pada pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum yang mencakup beberapa fase, yaitu fase A mulai dari kelas 1, kelas 2, fase B mulai dari kelas 3, kelas 4, fase C di kelas 5 dan 6, fase D di kelas SMP yaitu kelas 7 dan 9, serta fase E yaitu yang mencakup kelas 10. Kemudian pada tingkatan SLB, capaian pembelajaran didasarkan pada hasil asesmen serta mental usia peserta didik. Untuk nomor 2, yaitu nama dan istilah baru yang sebelumnya bernama silabus, di kurikulum Merdeka ini akan berganti nama menjadi alur tujuan pembelajaran atau disingkat dengan ATP. Alur tujuan pembelajaran atau disingkat ATP yaitu diperoleh setelah menganalisis pembelajaran. Selanjutnya guru harus membuat ATP. Jadi ATP ini fungsinya sama dengan silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Selain itu ATP juga sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Terdapat beberapa aspek dalam ATP yang meliputi kompetensi, konten, dan variasi. Di dalam kriteria ATP terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian yang kedua alur tujuan pembelajaran dalam satu fase, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier dari awal hingga akhir fase. Kemudian yang ketiga alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase, menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase. Dan kemudian yang ketiga yaitu RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran di kurikulum 13. Maka di kurikulum Merdeka ini akan berubah menjadi modul ajar atau disingkat MA. Terdapat 2 modul ajar, yaitu yang pertama modul ajar umum, kemudian yang kedua disebut dengan modul ajar khusus. Modul ajar atau MA merupakan pengganti RPP di kurikulum 2013. Modul ajar ini selayaknya seperti RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran siswa tercapai. Terdapat 2 macam modul, yaitu modul ajar umum untuk proses pembelajaran yang wajib untuk semua guru mapel dan guru kelas, serta modul ajar khusus yaitu untuk proyek profil pelajar Pancasila yang dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila. Selain itu akan ada beberapa istilah baru di dalam modul ajar, yaitu pemahaman bermakna, pertanyaan pematik, refleksi peserta didik dan guru, serta glosarium. Istilah yang keempat yaitu, jika di kurikulum 2013 kita mengenal dengan penguatan pendidikan karakter atau PPK, maka di kurikulum Merdeka ini akan berubah atau berganti nama menjadi Profil Pelajar Pancasila atau disingkat P3. Profil Pelajar Pancasila atau PPP, jika di kurikulum 2013 disebut dengan PPK, namun dalam kurikulum Merdeka kita akan mengenal istilah Profil Pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan mengutamakan nilai-nilai luhur Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif.
Kemudian istilah yang kelima, jika di dalam kurikulum 2013 kita begitu familiar dengan pendekatan saintifik, maka di kurikulum Merdeka ini pendekatan saintifik akan dirubah menjadi Teaching at the Right Level atau TARL. TARL ini merupakan pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Pendekatan baru TARL ini merupakan pendekatan yang memungkinkan para peserta didik memperoleh keterampilan dasar seperti membaca, kemudian berhitung dengan cepat tanpa memandang usia atau kelas. Pengajaran dimulai pada tingkat anak-anak. Pendekatan TARL ini dimulai dari sejak sekolah dasar, yaitu mulai dari kelas 3, 4, atau 5, tetapi belum menguasai keterampilan dasar. Fokusnya yaitu membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung. Istilah dan nama baru di kurikulum Merdeka. Jika kita di kurikulum 2013 menggunakan konsep KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, maka di kurikulum Merdeka ini kita akan menggunakan konsep kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOSP. KOSP adalah nama lain dari KTSP di kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum operasional ini memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan, sehingga pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikan bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan ini dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Demikian tadi informasi yang bisa kami bagikan, yaitu seputar nama-nama dan istilah-istilah baru di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selalu support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Oke, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.